Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bertemu kembali kali ini bersama saya Sarul Gunawan dan saya Zizi Syahab dalam acara Berita Islami Siang. Dan tadi dibuka dengan pernikahan yang dilarang ya. Nggak masuk nggak masuk akal gitu, nggak sesuai dengan logika kita, dan itu terjadi. Dan semoga kita terhindarlah dari yang aneh-aneh. Jangan begitu, sampai jadi memang nikah mut'ah seperti yang semua orang tahu tidak boleh pasti. Terus juga tadi ada nikah yang bukan sama makhluk hidup. Ada juga kalau nikah sama binatang. Nauzubillah min zalik ya. Sama ular itu. Oh, kenapa sih? Bukan cintanya yang terlarang. Oh, pernikahan dini itu boleh. Bukan, maksudnya kalau kita cinta sama benda, sama binatangnya cinta sebatas cinta ya. Jangan sampai terjadi pernikahan yang terlarang. Maksudnya begitu. Oke, karena memang sebenarnya pernikahan itu bukan hanya sekedar menikah cinta, nggak gitu ya, karena itu beribadah sesuai dengan syariat. Masya Allah, luar biasa. Oke, setelah ini kita akan membahas tentang rekor-rekor dalam dunia Islam. Ini membanggakan sekali loh, A. Wah, rekor seperti apa sih sebenarnya? Iya, langsung kita lihat, ini dia. Rekor-rekor terpopuler dalam dunia Islam. Semenjak kemunculannya ke dunia, Islam telah memberikan banyak kontribusi, mulai dari berbagai kemajuan di bidang ilmu pengetahuan di masa lampau hingga berbagai rekor yang diakui oleh masyarakat dunia. Beberapa rekor tersebut diantaranya, rekor pertama dipegang oleh Universitas Al-Qarawiyyin di Maroko yang sejak tahun 1988 dinobatkan oleh Guinness Book of World Records sebagai perguruan tinggi tertua dan pertama di dunia yang memberikan gelar akademis. Banyak yang mengira kampus-kampus tua di Eropa yang memegang records ini, namun perlu diketahui bahwa Eropa baru mengenal sistem universitas ataupun perguruan tinggi saat berdirinya University of Bologna di Italia pada abad ke-11 Masehi, yang kemudian diikuti oleh berdirinya University of Paris di Prancis dan Oxford University di Inggris pada abad ke-12 Masehi. Namun ternyata, kampus yang didirikan Fatimah Al-Fihri ini lebih dahulu muncul pada tahun 859 Masehi. Universitas Al-Qarawiyyin juga melahirkan alumni-alumni yang menjadi tokoh-tokoh besar di dunia, di antaranya Ibnu Khaldun, Ibnu Rushd, dan Johannes Leo Africanus. Rekor selanjutnya tak kalah luar biasa, yaitu buku yang dinobatkan sebagai buku terbesar sedunia dalam Guinness Book of World Records. Dan hebatnya buku tersebut berisi sirah atau sejarah kehidupan Rasulullah SAW. Buku berjudul This is Muhammad itu diluncurkan seorang deputi bernama Syekh Hamdan bin Rashid Al Maktoum. Buku tersebut dinobatkan menjadi buku terbesar dengan panjang 5 meter dan lebar 4 meter, terberat dengan beratnya lebih dari 1.500 kg, serta termahal dengan nilai 1,3 juta dolar Amerika. Tak hanya tempat atau benda, dunia Islam juga turut memberikan tokoh-tokoh dengan rekor luar biasa di dunia. Berita lebih lengkapnya akan hadir setelah jeda pariwara. Wah, menarik banget ya. Rekor-rekor di dunia tadi, salah satunya universitas di Maroko. Al-Qarawiyyin. Masya Allah, mau tahu seperti apa kelanjutannya? Langsung kita lihat ini dia. Pemirsa beriman, rekor dunia selanjutnya hadir dari muslimah yang tak hanya memiliki paras cantik, tapi juga otak yang cemerlang. Iqbal Mahmud Al-Assad, seorang gadis yang dinobatkan oleh Guinness Book of World Records sebagai dokter termuda di dunia. Assad adalah putri dari seorang pengungsi Palestina dari Lembah Beka, Lebanon. Sejak kecil, Assad adalah seorang anak jenius. Setiap 3 bulan secara menakjubkan dia menelan program 1 tahun seluruh sekolah. Assad dengan cepat selalu pindah kelas dengan nilai terbaik, sehingga tak heran ia dapat tamat sekolah dasar di usia 7 tahun. Ia terdaftar di Weill Cornell Medical College di Qatar saat usianya baru 14 tahun. Dan kini melanjutkan studi ke Ohio untuk menjadi dokter spesialis anak. Rekor selanjutnya ada pada dunia penerbangan. Seorang muslimah
membuktikan bahwa menjaga aurat bukanlah halangan untuk mengekspresikan diri dan mencari pekerjaan atau penghasilan adalah Shahnaz Lahari yang berasal dari Pakistan yang dinobatkan oleh Guinness Book of World Records sebagai pilot wanita pertama bercadar lengkap. Tak hanya dikenal sebagai satu-satunya pilot bercadar lengkap, Kapten Shahnaz Lahari merupakan pengurus Persatuan Pilot Wanita Pakistan, juga merupakan muslimah pejuang hak kemanusiaan di Pakistan yang memperjuangkan hak-hak wanita. Dengan bekerja sebagai seorang pilot, Lahari menjadi inspirasi bagi kaum hawa di negara-negara Islam. Dirinya telah menunjukkan kemampuan dan kualitas dalam bekerja tanpa menanggalkan identitas agama dan budaya. Terakhir adalah seorang wanita muda dari Palestina bernama Basair Othman yang pernah didaulat sebagai wali kota Al-Ar, tepi barat Palestina. Berawal dari tantangannya kepada sang wali kota untuk memberikan kesempatan kepada anak muda untuk memimpin Al-Ar saat ia masih berusia 16 tahun. Meskipun hanya meminta waktu selama 2 hari sampai seminggu, tapi sang wali kota Al-Ar yaitu Sufyan Shadid memberikan kesempatan Basair memimpin selama 2 bulan mulai Juni hingga September 2012. Selama menjabat, ada 3 capaian besar yang dihasilkannya. Pertama, membangun pabrik yang memberikan lapangan pekerjaan bagi pemuda di kota itu. Kedua, membangun taman kota. Ketiga, membangun sebuah sistem pertahanan sipil yang lebih aplikatif. Karena prestasinya, Royal World Record selaku organisasi pemberian peringkat dunia yang berbasis di Darlington, Inggris, memberinya gelar sebagai wali kota termuda di dunia. Pemirsa beriman, berbagai rekor yang diakui masyarakat dunia yang berkaitan dengan dunia Islam tersebut tak hanya memberikan kebanggaan bagi umat muslim, tapi juga membantahkan anggapan miring yang memandang aturan-aturan Islam terlalu kaku, sehingga memberikan kesan bahwa hal-hal berkaitan dengan dunia benar-benar ditinggalkan. Padahal Allah Ta'ala berfirman, "Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu atau kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari kenikmatan duniawi." Quran Surah Al-Qasas ayat 77. Dunia memang sementara, tak lain sebagai tempat transit untuk menyiapkan diri untuk kehidupan kekal di akhirat. Namun, agama Islam bukanlah penghalang antara diri dan hal-hal duniawi untuk membuktikan prestasi serta kemampuan diri. Semoga apa yang kami paparkan bisa memberikan manfaat serta tambahan ilmu, juga menambah kebanggaan dan kecintaan kepada agama Islam. Amin ya Rabbal Alamin. Berbagai rekor yang diakui masyarakat dunia yang berkaitan dengan dunia Islam tersebut tak hanya memberikan kebanggaan bagi umat muslim, tapi juga membantahkan anggapan miring yang memandang aturan-aturan Islam terlalu kaku, sehingga memberikan kesan bahwa hal-hal berkaitan dengan dunia benar-benar ditinggalkan. Padahal Allah Ta'ala berfirman, "Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu atau kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari kenikmatan duniawi." Quran Surah Al-Qasas ayat 77. Dunia memang sementara, tak lain sebagai tempat transit untuk menyiapkan diri untuk kehidupan kekal di akhirat. Namun, agama Islam bukanlah penghalang antara diri dan hal-hal duniawi untuk membuktikan prestasi serta kemampuan diri. Semoga apa yang kami paparkan bisa memberikan manfaat serta tambahan ilmu, juga menambah kebanggaan dan kecintaan kepada agama Islam. Amin ya Rabbal Alamin. Masya Allah, happy banget ya Al lihatnya ya. Ini benar-benar memotivasi kita sebagai generasi muda gimana caranya kita seorang muslim tetap bisa berkarya dan juga yang pasti tidak melupakan syariat Islam. Betul, dan terutama untuk wanita ya. Iya. Motivasi bahwa tidak ada batasan-batasan untuk wanita. Tadi coba 16 tahun sudah jadi wali kota. Bisa apa ya? Tapi mungkin punya kemampuan yang luar biasa. Dan tadi juga ada itu ya Zia. Pilot bercadar. Pilot bercadar. Luar biasa. Intinya sih dahulukan akhiratmu, insya Allah dunia akan mengikuti. Iya, luar biasa Zizi ya.